Bab 341. Junjiu menatap dingin ke wajah tetua agung dan tiga lainnya. Dari menguji bakat hingga hasil, Junjiu tidak sombong atau terburu nafsu, tenang dan tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak senang atau sombong tentang bakatnya yang luar biasa. Mentalitas seperti itu membuat tetua kedua dan tetua ketiga semakin gatal. Reaksi Junjiu juga termasuk bakatnya, yang pasti selama dia tidak jatuh di tengah jalan, dia pasti akan menjadi kekuatan yang mengejutkan dunia di masa depan. Jika mereka menerima Junjiu, mereka akan menjadi majikan Junjiu. Kemuliaan macam apa yang diwariskan? Mereka semua dengan cemas menunggu Junjiu berbicara dan memberi tahu pilihannya. King Yu juga memandang Junjiu, dan dia berbisik, "Adik kecil, siapa yang kamu pilih?" Junjiu berkata, "Semua tetua sangat baik, tetapi Junjiu memiliki permintaan, siapapun yang setuju denganku akan bergabung dengannya." Akademi spiritual, apa persyaratannya? Saya sudah magang sebagai guru, mohon maafkan guru ke-9 dan keduanya tidak bisa hidup berdampingan. Saya bisa menghormati Anda sebagai guru, tapi saya tidak bisa menjadi guru. Junjiu membuka mulutnya, dan semua penonton berubah warna. Junjiu sudah punya master. King Yu heran ketika dia mendengar itu, apakah saudari junior sangat menghargai tetuamu? Di luar aula, Mo Yue mengerutkan bibirnya saat mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Junjiu tidak ingin menjadi seorang guru, jadi dia menyeretnya keluar sebagai tameng. Tapi dia unik dan tidak ada yang bisa menggantikannya, meski hanya gelar. Juga karena Junjiu menjadi tidak biasa, namun di telinga ketiga tetua di aula, serta Yunni dan Mujing Yuan. Mereka mengira Tuan Junjiu adalah kepala Tian Wuzong sehari sebelumnya, dan ekspresi mereka segera menjadi lebih jelek. Yunni mengerutkan kening dan berkata lebih dulu, "Junjiu, mengapa kamu tidak bisa membedakannya? Seorang guru seperti seorang ayah, memang sangat penting. Tetapi seorang guru spiritual memiliki umur panjang, dan tidak mungkin hanya memiliki satu tuan. Dan hari itu, mantan penguasa Wuzong sudah lama meninggal. Jika kamu tidak menjadi seorang guru, apakah kamu akan kehilangan tiga tetua Akademi Taichu? Tidak bisa dibandingkan dengan orang mati." Kata tetua kedua, wajahnya cemberut dan jelek. Melihat bahwa mereka salah memahami Tian Wuzong sebagai master sebelumnya, Junjiu mengerutkan kening, tetapi tidak menjelaskan. Dia masih terlihat tenang. "Junjiu hanya memiliki permintaan ini, tolong maafkan aku, tetua." Kamu sangat bingung." Tetua ketiga menatap. Di mata mereka, Junjiu sangat keras kepala dan bodoh. Selama dia magang kepada mereka, tidak peduli yang mana yang dia sembah, Junjiu memiliki masa depan yang cerah. Tapi Junjiu menolak menjadi guru, jadi siapa yang mau menerimanya? Mereka lupa bahwa tetua agung belum berbicara. Penatua agung menatap Junjiu dengan mata menyipit. "Oke, aku bisa menjanjikanmu sebagai penatua, cukup bagimu untuk memanggilku seorang guru." Petik 2. Penatua kedua dan penatua ketiga tercengang, dan Mujing Yuan juga tercengang. The Great Elder benar-benar mundur. Apakah matahari terbit dari barat? Hanya Yunni yang mengerti tujuan kakeknya, jadi dia akan menerima Junjiu apapun yang terjadi. Menggerakkan mulutnya, Yunni tidak mengatakan apapun. Dia menatap mata Junjiu, merasa cemburu dan tidak puas pada saat bersamaan. Jika bukan karena Junjiu memiliki harta yang diinginkan saudara perempuan Hong Ying, dan kakek membutuhkan metode pelatihan tubuh, dia pasti akan memberikan penampilan yang bagus untuk Junjiu. Tidak peduli apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, Yunni memiliki senyum lembut dan indah di permukaannya. Mendengar ini, dia berjalan menuju Junjiu, mengulurkan tangan untuk memegang tangan Junjiu. Tapi Junjiu menoleh ke samping untuk menghindarinya sedikit, dan wajah Yunni membeku. Berkonsentrasi dengan cepat, Yunni masih tersenyum. "Bagus, Junjiu, kamu akan menjadi adik perempuanku mulai sekarang. Ketika kamu tiba di Akademi Lingyuan kedua, kamu dapat meminta bantuan kakak perempuanku jika kamu membutuhkan bantuan. Aku punya banyak hal untuk dikatakan kepadamu." "Benarkah?" Kakak senior Yunni ingin bertanya mengapa kakak laki-lakiku dan aku meninggalkanmu kembali. Junjiu memandang Yunni dengan dingin, sosoknya membeku. Bagaimana Junjiu mengeluarkannya? Yunni panik dan wajahnya sedikit menggelap. Apakah Junjiu tahu tujuannya pergi ke Nanshan? Tidak, itu tidak mungkin. Dia tidak mengungkapkan sama sekali. Junjiu tidak mungkin tahu. Memikirkan hal ini, Yunni hendak berbicara,
tetapi diinterupsi oleh Jun Jiu. Jun Jiu mengatupkan bibirnya dengan dingin, dan dia berkata, "Kakak senior Yunni, tolong maafkan aku. Adikku dan aku tidak sabar menunggumu untuk mengejar kompetisi murid, bahwa Anda berpartisipasi dalam kompetisi murid." Yunni berbicara datar, dengan ekspresi kaku. Tidak peduli betapa sulitnya penatua kedua dan penatua ketiga, penatua pertama menerima Jun Jiu sebagai muridnya, bukan muridnya. Ini adalah kasus pertama di Akademi Taichu. Adapun King Yu, dia berhasil magang di bawah pintu penatua kedua dan memasuki Akademi Ling Yuan ketiga. Seperti yang dikatakan Mu Jing Yuan, jika Anda dapat tumbuh menjadi murid lama setelah menguji bakat Anda, status Anda akan naik dan perahu akan naik, yang tidak seperti dulu lagi. Tapi Jun Jiu dan King Yu masih tinggal di halaman yang diatur oleh Mu Jing Yuan, dan mereka tidak berencana pindah ke rumah sakit Ling Yuan kedua dan ketiga. Melihat penatua pertama tidak mengomentari hal ini, penatua kedua tidak punya pilihan selain berpura-pura setuju dengan murah hati. Mereka menguji bakat, dan itu telah menyebar di Akademi Taichu sejak lama, dan banyak orang yang penasaran menunggu hasilnya. Begitu hasil akhirnya keluar, Akademi Taichu menjadi sensasi. Jun Jiu, yang berbakat di tingkat ke-6 biru, dan King Yu, yang berbakat di tingkat ke-5 hijau, langsung menyingkirkan banyak orang dari Akademi Taichu. Secara khusus, Jun Jiu dan King Yu juga beribadah di rumah spiritual tetua pertama dan tetua kedua. Untuk sementara, semua orang cemburu dan getir, dan ketidakseimbangan mentalitas menimbulkan bahaya tersembunyi untuk kejadian di masa depan. Kembali ke kediaman, King Yu mendongak dan melihat penjahat tertentu bermain dengan kucing di sofa kecantikan, dengan ekspresi agak tidak nyaman di wajahnya. Memikirkan betapa adik perempuannya sangat peduli pada Mo Yue dan menolak untuk belajar dari orang lain, King Yu merasa sakit di hatinya. Meong gelombang, kelima kucing kecil itu memandang Jun Jiu dengan pupil berair, dan mengulurkan kaki kucing itu untuk meminta bantuan. Itu berada di bawah jari Mo Yue, dan tindakan membelai bulunya tidak membuat Xiao Wu rileks sama sekali. Sebaliknya, tubuhnya kaku seolah-olah Mo Yue sedang menyiksanya. Mo Yue menyipitkan matanya, melepaskan tangannya, dan Xiao Wu segera melompat dan bersembunyi di belakang Jun Jiu. Melihat ini, Jun Jiu mengangkat alisnya. "Apa yang kamu lakukan?" Mo Yue tersenyum jahat. Xiao Jiwer bisa bertanya pada Xiao Wu. Xiao Wu menggelengkan kepalanya seperti mainan, itu tidak bisa membuat Jun Jiu tahu. Jika tidak, Mo Yue akan menyelinap keluar, dan bahkan menegosiasikan syarat untuk memberi tahu tuannya tentang menyerahkan tempat tidur tuannya. Xiao Wu ketakutan, namun, Xiao Wu lupa bahwa itu ada hubungannya dengan Jun Jiu, dan dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Setelah mendengar aktivitas batin Xiao Wu, mulut Jun Jiu berkedut. Memegang bagian belakang leher Xiao Wu, dia meraihnya dan menekannya sebentar. Jun Jiu berkata tanpa daya, "Cukup sudah, kalian berdua. Lihatlah Jun Jiu, lihat Mo Yu dan Xiao Wu. Mengapa dia tidak bisa memahami interaksi dan komunikasi di antara mereka?" Jun Jiu tidak menjawab. Dia membuka mulutnya untuk mengubah topik pembicaraan dan menaruh perhatian King Yu pada Ling Yuan. Jun Jiu berkata, "Saya memasuki Akademi Spiritual kedua, dan saya dapat melihat tindakan kontradiktif dari Tetua Agung dan Yunni dari awal hingga saat ini. Rencana seperti apa yang mereka rencanakan, ini adalah wilayah mereka. Aku mengerti. Saudara-saudara juga harus berhati-hati. Kita tidak bisa berselisih dengan Akademi Taichu sampai kita menemukan lapisan keempat teknik pemurnian tubuh." Jun Jiu menyangga dagunya dengan tangannya dan berbicara dengan dingin. Bab 342. Di bawah malam, Jun Jiu duduk bersila dan bersujud pada biji melon. Jiwer kecil tidak tahu bahwa Xiao Wu memberiku kesempatan untuk tidur dengannya. Mo Yue melengkungkan bibirnya, dan sudut bibirnya sedikit melengkung di bawah sinar bulan, menggoda dan menggoda, benar-benar mempesona. Saya tidak tahu apakah Mo Yue sengaja melakukannya, tetapi dia bahkan mengenakan pakaian yang diekspos hari ini. Dada terbuka untuk memperlihatkan sebagian kulit, dan tekstur otot yang sempurna selalu menggoda Jun Jiu untuk kecanduan tangan. Dengan rambut perak menjuntai ke bawah, sepasang mata emas menguncinya dengan menawan. Klik, Jun Jiu bersujud pada biji melon, dan dengan paksa mengendalikan dirinya untuk memalingkan muka. Penjahat itu terlalu menggoda, tanpa pengendalian diri yang kuat, tidak mungkin mengobrol baik dengannya. Mengambil napas dalam-dalam, Jun Jiu berkata, "Tapi aku tidak akan tidur malam ini, aku punya sesuatu untuk diurus."
Petik 2. Karena Penatua Agung masih berada di tingkat keempat teknik pemurnian tubuh. Kemudian dia berkata, Tetua Agung dan Yunni tidak pernah mengenal saya dan kakak laki-laki saya sebelumnya, tetapi mereka sengaja mempersulit pada awalnya, dan sekarang mereka sengaja berteman. Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Ada juga pelatihan tubuh tingkat keempat. Saya tidak dapat 100% yakin bahwa itu ada di Akademi Taichu, tetapi saya pasti akan menemukan petunjuk. Mou Yue, jadi Xiao Jiwer bermaksud memasuki sarang harimau sendirian untuk menyelidiki tujuan mereka. Jun Jiu mengangguk. Kelihatannya berbahaya, tetapi sebenarnya ini adalah situasi win-win. Yang satu dapat menyelidiki Penatua Agung dan Yunni, dan yang lainnya adalah bahwa identitas Akademi Ling Yuan kedua luar biasa di Akademi Taichu. Dia juga bisa mendapatkan banyak kemudahan, sehingga dia bisa menyelidiki keberadaan teknik latihan tubuh lantai 4. Ketika dia melihat sikap Penatua Agung, dia telah memutuskan untuk memilih Penatua Agung. Tetapi jika dia mengatakan bahwa dia hanya dapat memiliki satu guru dan tidak akan pernah belajar dari seorang guru, itu karena dia ingin mencoba Penatua Agung. Kali ini, Jun Jiu benar-benar mencobanya. Reaksi Elder kedua dan Elder ketiga normal, Elder pertama tidak keberatan, tetapi sikapnya masih baik dan ramah, dia jelas punya rencana lain untuknya. Tapi apa gambarnya? Melihat Jun Jiu tenggelam dalam pikirannya, Mou Yue melengkungkan sudut mulutnya dan tidak mengganggu Jun Jiu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, Jun Jiu tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, saya rasa saya memiliki petunjuk. Dengan status saya di Tian Wuzong, dan situasi sebelumnya saya belum menguji bakat saya dapat menarik para tetua berpangkat tinggi dari Akademi Taichu. Hanya ada satu kemungkinan. Apa itu? Mou Yue mengangkat alisnya. Jun Jiu tidak menjawab, tapi pertama-tama melirik Mou Yue. Tampaknya sedang memutuskan sesuatu, dan akhirnya dia membuka tangannya dan mengeluarkan bola emas itu. Mata Mou Yue tertuju pada telapak tangan Jun Jiu di telapak tangan giok putih yang indah. Diam-diam terhampar sebuah bola emas oval, dan lingkaran pola berlubang menambahkan sedikit warna padanya. Mou Yue menyipitkan matanya, lalu menatap Jun Jiu lagi. Dia tidak berbicara, tetapi menunggu Jun Jiu berbicara terlebih dahulu. Jun Jiu, ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang tua saya. Tahanan langit telah mempermainkannya. Sangat mungkin Tetua dan Yunni juga mengetahui identitas saya dan menginginkannya. Terlebih lagi, mereka dan tahanan langit itu terkait. Petik 2. Hanya dengan cara ini kami dapat menjelaskan mengapa Tetua Agung mengikuti mereka begitu mereka datang ke Akademi Awal Mutlak. Ada kilau yang dalam dan berbahaya di mata emasnya, dan Mou Yue berkata dengan suara rendah, apakah Xiao Jiwer tahu apa ini? Aku tidak tahu. Jun Jiu menggelengkan kepalanya lebih dulu, dan tiba-tiba Jun Jiu menatap Mou Yue. Kejutan dan ketidakpercayaan melintas di wajahnya. Luar biasa, Jun Jiu bertanya, kamu tahu? Reaksi Mou Yue membuat jantung Jun Jiu berdebar kencang. Apakah dia tahu apa bola emas ini? Benar? Mou Yue memiliki status yang luar biasa dan latar belakang yang misterius, tetapi dia dapat yakin bahwa dia jelas bukan orang di tingkat ketiga. Jadi Mou Yue tahu itu tidak mengejutkan, tapi normal. Memikirkan hal ini, Jun Jiu mulai bertanya-tanya apa yang akan dikatakan Mou Yue padanya, bola emas apa ini? Kemudian dia melihat Mou Yue mengulurkan tangan ke arahnya, dan suaranya yang gerah menembus telinganya. Dia berkata, Jiwer kecil, berikan aku tanganmu. Dengan tanda tanya di seluruh kepalanya, Jun Jiu menyerahkan tangannya kepada Mou Yue. Mou Yue segera memegang tangannya dan membungkus bola emas di telapak tangan mereka. Saat dia bingung, mata Mou Yue berkilat lagi. Cangkir teh di atas meja langsung terbang keluar, dan teh di cangkir itu tumpah. Jun Jiu tercengang, Wu Yue, kamu. Sebelum kamu bisa mengatakan apa yang kamu lakukan, Jun Jiu tertegun oleh pemandangan di depannya. Saya melihat teh yang dituangkan mandek di udara. Ini bukan ilusi Jun Jiu, tapi seolah-olah waktu telah dihentikan. Cangkir teh yang terbang keluar dan teh yang tumpah semuanya ditahan oleh tombol jeda. Jun Jiu bereaksi dengan cepat dan melihat sekeliling. Asap dupa di pembakar dupa terus mengepul. Bunga-bunga masih bergetar saat angin bertiup melewati pot bunga, dan sekarang mereka juga berhenti. Untuk sementara, Jun Jiu tidak bisa mendengar angin dan kicauan burung. Dia melihat kembali ke Mou Yue dengan heran dan terkejut. Senyum jahat yang dia senyumkan padanya menyihir detak jantungnya.
Bagaimana ini terjadi? Mo Yue, Xiao Jiwer sedang menonton. Saat suara Mo Yue turun, ruang dan waktu yang telah ditangguhkan dalam keheningan tiba-tiba menjadi hidup. Tapi tidak maju tapi mundur. Asap mundur ke pembakar dupa, dan teh yang tumpah dengan cepat kembali ke cangkir teh. Lalu cangkir teh membalikkan parabola dan akhirnya mendarat dengan kokoh di atas meja. Junjiu berkedip karena terkejut, dia mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir teh dan meletakkannya lagi. Harus dipastikan bahwa ini adalah cangkir teh biasa, tidak ada yang aneh. Jadi masalahnya dengan bola emas kecil itu. Nada bicara Junjiu rumit, Wu Yue, bola emas apa ini? Setelah penampilan magis barusan, bola emas bersinar sedikit, tetapi saat Mo Yue melepaskan tangannya, cahaya meredup hingga menghilang. Dia kembali ke penampilannya yang biasa lagi, dan dia tidak bisa tidak curiga bahwa itu hanya mimpi yang tidak ilmiah. Bola emas itu sangat biasa, tapi apa yang ada di dalamnya adalah gadget yang bagus. Xiao Jiwer bisa menyebutnya kunci waktu, seperti yang baru saja kamu lihat, Xiao Jiwer, itu bisa membalikkan waktu 3 napas. Mo Yue melirik bola emas dengan ringan, dan matanya lebih terfokus pada Junjiu. Tampaknya apa yang ada di dalamnya hanyalah gadget yang bagus. Ini sangat kecil sehingga tidak cukup baginya untuk melihat kedua kali. Ekspresi Junjiu menjadi lebih rumit. Gadget, sudah waktunya kembali sekarang, bagaimana mungkin benda gantung semacam ini menjadi gadget? Memutar ulang waktu 3 napas dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Bahkan di waktu normal, cukup baginya untuk membunuh 7 atau 8 orang lagi. Mo Yue, apakah Anda memiliki kesalahpahaman tentang gadget? Junjiu sekarang mengerti mengapa tahanan berusaha keras untuk mendapatkan bola emas. Meski setenang dia sangat tertarik dengan bola emas itu. Junjiu memutar bola emas. Bagaimana cara membukanya? Jangan pikirkan itu, kamu tidak akan bisa menggunakannya sampai kamu menjadi guru spiritual yang hebat, Junjiu. Bab 343. Memegang plug-in tetapi tidak dapat menggunakannya, Junjiu cemberut dan melemparkan kunci waktu kembali ke ruang gelang. Bisakah itu digunakan hanya pada tingkat guru spiritual yang hebat? Mata Junjiu semakin dingin dalam sekejap mata, dan dia akan bekerja keras untuk menerobos guru spiritual yang hebat itu secepat mungkin. Setelah pergi ke paviliun Zhangsu, jika teknik pemurnian tubuh lapisan keempat tidak ditemukan, Junjiu akan mencoba untuk menyempurnakan pil roh hebat. Tapi sebelum itu, Junjiu memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan. Itu untuk bertemu dengan Tetua Agung, nama guru barunya. Keesokan harinya, langit pecah dan angin sepoi-sepoi bertiup lembut. King Yu memandang Junjiu dan berkata, "Adik kecil, apakah kamu perlu aku menjemputmu ketika kamu kembali?" Hari ini dia dan King Yu akan pergi ke rumah sakit Ling Yuan kedua dan ketiga secara terpisah. Mengetahui bahwa Junjiu akan menemui Penatua Agung sendirian, ekspresi King Yu menunjukkan kekhawatirannya di mana-mana. Tidak peduli bagaimana Tetua Agung melihatnya, dia merasa itu rumit, apakah tidak apa-apa membiarkan Junjiu menanganinya sendirian. Junjiu melengkungkan bibirnya dengan dingin, mengangkat alisnya dengan angkuh dan sembrono. Junjiu tersenyum, "Saudaraku, jangan khawatir. Aku seorang jenius tingkat 6 biru sekarang, dan mereka tidak berani bertindak gegabah." Petik 2. Junjiu tidak memberitahu King Yu tebakannya. Jika tebakannya benar, Penatua Agung tidak hanya tidak berani menyentuhnya tetapi juga akan memperlakukannya dengan sangat baik. Tidak bisakah Anda memberitahu 1 atau 2 hal jika Anda melawan tetua kedua dan ketiga di aula? Jadi Junjiu sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan. Dia menantikannya, melawan kecerdasan dan keberanian dengan Tetua Agung. Tetua Agung dan Yunni sama-sama tinggal di puncak Kyushui. Begitu sampai di puncak Kyushui, dia melihat Yunni menunggunya di kaki gunung dengan senyuman yang indah. Sepanjang jalan, banyak murid melihat Yunni datang untuk menjemput Junjiu secara langsung, semuanya membelalak tak percaya. Dia menatap lurus ke arah Junjiu dan berguling dengan cemburu. "Junjiu, kenapa? Tuan muda secara pribadi membawanya ke gerbang dalam, dan sekarang dia ingin kakak senior Yunni menyambutnya. Dia pikir dia siapa? Bisakah Anda melakukan apapun yang Anda inginkan dengan talenta biru tingkat 6? Segera setelah mengetahui bahwa Junjiu akan menemui Penatua Agung, para murid Ling Yuan kedua menjadi semakin cemburu. Dia jelas tidak memiliki guru, sama seperti mereka, dia hanyalah seorang murid biasa. Tetapi untuk diajar oleh Penatua Agung sendiri, mentalitas semua orang benar-benar tidak seimbang.
Reaksi semua orang Junjiu melihatnya, dan Yunni juga melihatnya. Yunni tersenyum dan berkata, "Junior Sister Jun, kamu tidak perlu mengambil hati mereka iri padamu." Cemburu, akankah senior Sister Yunni melakukannya juga? Junjiu melirik Yunni, melihat ekspresinya menegang lagi, wajah malu. Yunni menemukan bahwa sejak Nanshan kembali, kalimat Junjiu tajam dan dingin. Yunni tidak bisa tidak khawatir tentang apakah dia telah terungkap. Tapi melihat ekspresi Junjiu, dia tidak bisa melihat apa-apa, dan dia tidak tahu apakah Junjiu tahu atau tidak. Jika dia tahu, bagaimana dia bisa berbicara dengannya sambil tersenyum? Jika Anda tidak tahu, mengapa membencinya? Ribuan pikiran melintas di benaknya, dan Yunni dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia bercanda sambil tersenyum, "Kakak senior, tentu saja aku juga cemburu pada adik perempuan Juni, yaitu biru tingkat 6, yang dikatakan mampu menembus bakat Raja Roh. Siapa yang tidak bisa cemburu? Tapi aku sangat penasaran." Yunni berhenti, berbicara di sini, sengaja. Menunda-nunda nadanya terlalu panjang untuk dijual. Dia hanya menunggu Junjiu menahan diri dan bertanya padanya. Tapi berjalan jauh, melihat bahwa dia akan mencapai kediaman Tetua Agung, Junjiu tidak mengatakan sepatah kata pun. Sekarang Yunni tidak bisa menahan diri. "Junior Sister Jun, tidakkah kamu bertanya padaku apa yang membuatku penasaran?" Junjiu mengangkat alisnya, tetapi tetap tidak berbicara. Wajah Yunni membiru, bibirnya bergetar. Mengambil napas dalam-dalam, dia berkata dengan kaku, "Saudari junior, apakah kamu berusia 15 tahun? Berbicara secara logis, kamu 6. Bakat biru tingkat 6 Anda setidaknya harus menjadi penyembuh tingkat 5 atau tingkat 6, mengapa hanya tingkat ketiga? Apakah Anda berlatih terlambat?" Petik 2. Apa yang kamu katakan bahwa kamu berlatih sangat terlambat, dan sindiran Yunni tentang sindiran Chiguoguo, bakat Junjiu palsu. Tapi, dia mengatakannya dengan sangat jelas, "Jika kamu tidak percaya, Junjiu tidak bisa mendengarnya." Tapi dia masih acuh tak acuh sembrono, tidak sombong atau terburu nafsu. Sebagai perbandingan, dia adalah kecantikan nomor 1 di Akademi Taichu. Dia terlihat sangat cerewet, dan dia langsung dibandingkan dengan Junjiu. Melihat senyum di wajah Yunni, dia tidak bisa tahan lagi. Junjiu baru kemudian bibir hitam dan bengkok itu berkata, "Benar, saya baru mulai berlatih 2 tahun lalu." Kakak senior Yunni bilang belum terlambat. Yunni, 2 tahun lalu. Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Jika Junjiu baru berlatih 2 tahun lalu, maka kecepatannya tidak lambat, tetapi melawan langit. Anda harus tahu bahwa semakin muda guru spiritualnya, semakin baik kultivasinya. Misalnya, dia dan Mu Jingyuan mulai berlatih pada usia 5. Dan 2 tahun yang lalu Juni 93 tahun, siapapun di dunia yang belum berkultivasi pada usia 13 tahun pasti akan sia-sia. Dia menikmati pelatihan sumber daya terbaik di Akademi Taichu, yang diajar oleh seorang guru spiritual yang hebat, master, dan butuh 5 tahun untuk menjadi guru spiritual tingkat ketiga dan apa yang dimiliki Junjiu di 2 sekte dan 10 negara. Tidak ada sumber daya dan tidak ada guru spiritual yang hebat, dia benar-benar menembus tingkat ketiga dalam 2 tahun. Yunni tidak percaya, dia menatap lurus ke arah Junjiu, "Adik perempuan, apakah kamu bercanda?" Petik 2. Junjiu tidak menjawab, hanya tersenyum dingin kepada Yunni. Dia melangkah maju dan meninggalkan Yunni, dan ketika dia melihat ke atas, dia bisa melihat kediaman Tetua Agung. Dia tidak membutuhkan Yunni untuk memimpin jalan. Begitu dia masuk ke rumah setelah melapor, Tetua Agung mendongak dan melihat Junjiu dan Yunni. Melihat wajah Yunni, Tetua Agung sedikit mengernyit. Tapi dia segera memalingkan muka dan menatap Junjiu dengan tatapan tersenyum dan berkata, "Junjiu, kamu di sini." Junjiu bertemu guru. Junjiu mengangkat dahinya sedikit, dan tatapannya jatuh dengan dingin pada Guan Shiwang yang sedang berlutut dan menggigil di dalam ruangan. "Tetua Agung, Junjiu, Yunni, ayo duduk. Anda di sini tepat pada waktunya." Orang tua itu hendak berurusan dengan binatang buas yang memendam niat jahat dan melanggar aturan rumah sakit ini. Petik 2. Guan Shiwang membuka mulutnya, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Tidak ada lidah di mulutnya, hanya tersisa lubang berdarah. Lidahnya ditarik keluar, menyipitkan matanya dengan dingin. Junjiu mengangkat kepalanya dan dengan sengaja menatap Tetua Agung dengan ekspresi bingung. The Great Elder tersenyum padanya dengan ramah,
dan berbicara dengan nada marah dan kesal. Junjiu, Yunni telah memberitahu orang tua itu apa yang terjadi padamu dan kakak laki-lakimu di sekte luar. Orang tua itu mengirim seseorang untuk menyelidiki, hanya untuk mengetahui bahwa pelayan uang ini berani mengumpulkan uang di sekte luar, menyiksa dan menindas murid sekte luar. Junjiu, hehe, main, kamu main sepuasnya. Tetua Agung melanjutkan, dia mengincarmu, dan dia tidak bisa memerasmu, jadi dia melakukan penindasan yang disengaja untuk menyusahkanmu. Di masa-masa awal, dialah yang dengan sengaja menarikmu. Untungnya, Tuan Muda dan Yunni maju untuk membersihkan ketidakbersalahanmu. Dan murid demikian, dia juga yang memendam niat jahat dan dengan sengaja membawamu pergi ke Nanshan. Dengan semua kejahatan ini, Guan Shiwang dapat menghukummu. Guan Shiwang gemetar ketakutan, membuka mulutnya lebar-lebar dan menggelengkan kepalanya. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun tanpa lidahnya. Ketika lelaki tua itu mengirim seseorang untuk menangkapnya, dia tahu bahwa perbuatannya telah terungkap dan ingin menggigit lidahnya dan bunuh diri. Junjiu, sekarang lelaki tua itu telah menangkapnya, aku menunggumu berurusan dengannya untuk melampiaskan amarahnya. Kata Tetua Agung. Dalam suasana yang begitu serius dan membosankan, Junjiu hampir tidak tertawa terbahak-bahak. Pencuri itu berteriak, tangkap pencuri itu, tetapi Tetua Agung tidak mengharapkan dia untuk menampilkan pertunjukan yang bagus. Lidah Stewart Wang sangat bersih, tidak seperti dia ingin menggigit lidahnya untuk bunuh diri. Bab 344. Bukan karena Stewart Wang ingin menggigit lidahnya dan bunuh diri, tetapi mereka ingin membunuh orang untuk membungkam mereka. Semua disalahkan pada Wang Guanxi, dan dia bangkit. Rasa dingin yang mengejek melintas di mata Junjiu. The Great Elder dan Yunni tidak pernah membayangkan bahwa dia telah melihat semua ini sejak lama. Penampilan mereka menyebalkan untuknya, karena mereka akan bertindak, jangan menyesal jika Anda ingin dia bekerja sama. Junjiu berkata, guru ingin menyerahkan pelayan uang kepadaku. Apakah ini tidak pantas? Ayo, Junjiu lakukan, lelaki tua itu adalah pendukungmu. Deklarasi yang mendominasi ini, saya khawatir murid lain akan tergerak olehnya. Junjiu tersenyum, oke. Dia duduk di kursi dengan sikap malas dan santai. Menatap Guan Shiwang, yang terakhir menatap matanya dengan ngeri dan putus asa, membuka mulutnya dan berteriak, ingin menjangkau ke arah Tetua Agung dan Yunni tetapi tidak berani. Pada akhirnya, dia hanya bisa melolong dan bersujud kepada Junjiu, memohon agar Junjiu mengampuni nyawanya. Melihat bahwa Junjiu hanya menatap Stewart Wang dengan dingin, Yunni mengerutkan kening dan berkata, Junior Sister, apakah Anda berhati lembut dan enggan melakukannya? Mengapa Anda tidak menyerahkannya kepada Senior Sister untuk membantu Anda membalaskan dendam Anda? Mata Yunni bersinar dengan niat membunuh. Manajer Wang harus mati hari ini. Kalau tidak, dia akan mengekspos dia dan kakeknya, itu akan sangat buruk. Oleh karena itu, dia memandang Junjiu dengan sangat bersemangat. Tetapi dia masih harus menyembunyikan kata-katanya, Junjiu, pelayan uang telah melakukan kejahatan keji. Kamu tidak perlu menunjukkan belas kasihan padanya, yang terbaik adalah membunuhnya. Kakak senior Yunni benar. Petik 2, lalu kenapa kamu masih linglung? Yunni mengerutkan kening dan mendesak. Melirik pandangan dingin ke arah Yunni, Junjiu mencibir dan mengerutkan bibirnya. Dia mengangkat ujung jarinya dan mengeluarkan jarum perak ke tubuh Guan Shiwang. Melihat bahwa dia hanya menembakkan jarum perak, wajah Yunni menjadi gelap. Membunuh orang dengan jarum perak. Kapan Junjiu bisa membunuh Guan Shiwang? Tidak dapat melihat Penatua Agung dengan cemas, Yunni memberi isyarat dengan matanya. Kakek, mari kita campur tangan. Tidak, orang tua itu ingin melihat apa yang ingin dilakukan Junjiu. The Great Elder diam-diam menolak lamaran Yunni. Dia menyipitkan matanya dan menatap Junjiu. Tapi melihat Junjiu menembakkan jarum perak pertama dan tidak ada gerakan setelah itu, jantung Tetua Agung berdetak kencang. Junjiu, apa artinya ini? Saat ini, Guan Shiwang tiba-tiba mengejang. Dia jatuh ke tanah dengan keras, tangan dan kakinya bengkok dan berkedut aneh, dan dia membuka mulutnya untuk menyemburkan darah hitam. Tidak hanya itu, mata Guan Shiwang membelalak, seolah bola matanya hendak menonjol. Darah hitam mengalir dari rongga mata, hidung, dan telinga. Bau busuk dan menyengat tercium jelas di udara, seolah-olah tubuh busuk, bahkan darah pun busuk dan bau.
Ho ho, suara kesemutan datang dari tenggorokan Guan Shiwang. Tiba-tiba dia tersentak. Wow, sesuatu yang berbau busuk dan busuk keluar dari mulutnya. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah organ dalam. Ah! Yunni menjerit dan mundur lagi dan lagi ketakutan, menunjuk ke arah Guan Shiwang dan melebarkan matanya dengan ngeri. Apa yang terjadi dengannya? Kakek, lihat cepat. Tetua Agung melihatnya. Wajahnya juga jelek, dan dia memandang Guan Shiwang seperti tas kain karena terkejut. Mulut adalah satu-satunya saluran, terus-menerus memuntahkan semua jenis organ dalam yang busuk. Bagaimana ini terjadi? Jelas semuanya baik-baik saja sekarang. Untuk menangkap Guan Shiwang, dia hanya memotong lidahnya dan tidak berbuat banyak. Bagaimana bisa Guan Shiwang tiba-tiba menjadi seperti ini? Kilatan cahaya melintas di benaknya, dan Tetua Agung tiba-tiba menoleh untuk melihat Junjiu. Mungkinkah Junjiu yang melakukannya? Wow, manajer uang muntah hebat, dan olah di rumah dengan cepat ditutupi dengan organ dalam yang membusuk dan bau darah hitam, bahkan bangku dan kursi terciprat darah hitam dan organ dalam. Wajah menyakitkan Wang Guanxi terdistorsi dan tidak berbentuk. Dia mengulurkan tangan untuk meminta bantuan di udara, dan kemudian sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kulit di tangan Guanxi Wang yang terulur retak, dan otot-ototnya lepas, hanya menyisakan tulang putih pada akhirnya. Desis, muntah. Tidak tahan, Yunni menoleh dan bergegas keluar untuk muntah di halaman. Wajah Great Elder jelek, jika bukan karena identitasnya, Great Elder pasti ingin lari seperti Yunni. Menahan muntahan yang menggelinding di tenggorokannya, Tetua Agung mengangkat kepalanya dan melihat Junjiu, pupilnya mengerut karena terkejut. Dalam adegan seperti api penyucian, Junjiu benar-benar memiliki senyum tipis di bibirnya. Dia dengan malas bersandar pada pilar di sudut ruangan, dengan sempurna menghindari semua puing-puing berdarah, dan ketika dia melihat Junjiu melihat ke atas, dia tersenyum padanya. Penatua hebat, saya tidak bisa mengendalikan keinginan di hati saya ingin bergegas keluar dan berlutut di atas rumput untuk meludahkannya. Gadis kecil di seberang sebenarnya tidak mengubah wajahnya, dan dia masih tersenyum. Apakah Anda sesat? Pada saat ini, Tetua Agung hampir 100% yakin bahwa nasib Guanxi Wang disebabkan oleh Junjiu. Tapi bagaimana dia melakukannya? Kekuatan jarum perak itu. Bagaimana mungkin? Tetua Agung tidak bisa mempercayainya, tetapi dia harus mempercayainya. Tidak ada alkemis di sini. Kalaupun ada, tidak dapat didiagnosis bahwa jarum perak hanyalah katalisator. Itu merangsang racun di tubuh Wang Guanxi terlebih dahulu, dan ususnya ditusuk dan membusuk menjadi tulang kering. Junjiu pernah memverifikasi semua yang dikatakan Guanxi Wang. Bibir yang bengkok sedang dalam suasana hati yang bahagia, menurut Junjiu efeknya sangat bagus. Melihat reaksi Tetua Agung dan Yunni, Junjiu menyipitkan matanya dengan dingin. Sudah waktunya adegan berakhir, dia berhenti 2 langkah ke depan, dan berkata dengan suara dingin, "Guru, saya sudah selesai, dia sudah mati." Penatua hebat, Yunni, muntah. Junjiu benar-benar melakukannya. Kedua mata Penatua Agung dan Yunni menunjukkan kengerian, dan ada juga jejak ketakutan yang tidak mereka sadari. Melihat Guanxi Wang membusuk menjadi genangan tulang busuk dari benda tak dikenal di tanah di dalam rumah, Tetua Agung tersentak. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Junjiu dengan ngeri, "Apa yang kamu lakukan padanya?" Racun macam apa ini?" Tetua itu berkata dengan nada mendesak. Dia mengepalkan tinjunya dan matanya berbinar. Ini sebenarnya beracun. Dia belum pernah melihat racun yang begitu kuat di sebagian besar hidupnya. Apakah tangan suci Junjiu begitu kuat? Yunni memandang Junjiu, ketakutan di matanya semakin dalam. Jika mereka terungkap, Junjiu telah menaruh racun seperti itu padanya. Memikirkannya saja, Yunni tidak bisa menahan gemetar dan berkeringat deras. Sambil bertepuk tangan, Junjiu meluruskan lengan baju dan roknya. Dia mencibir dan berkata, "Itu hanya hal kecil, tidak layak disebut. Saya sudah berurusan dengan Guanxi Wang, apalagi yang bisa dipesan oleh guru." Baru kemudian Kuan berkata, "Tidak lagi. Kalau begitu saya tidak akan repot guru dan Sister Yunni untuk beristirahat. Junjiu akan pergi dulu." Tetua itu menatap kosong pada sosok Junjiu yang pergi, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama, sampai Yunni berdiri di depan pintu dan tidak berani masuk, memanggilnya dengan suara gemetar. Kakek penatua itu kembali sadar. Dia menyapu mayat Stuart Wang di dalam rumah.
ekspresi wajahnya berubah bola-balik dan dia akhirnya kembali tenang. The Great Elder segera memerintahkan, Yunni, dapatkan apoteker racun sekarang, pergi. Bab 345. Yunni terkejut ketika mendengar itu, dan bertanya pada sesepuh dengan bingung. Kakek, apa yang akan kamu tanyakan pada ahli racun sekarang? Tuan racun Fei King sekarang tinggal di apotek Sansheng, kamu pergi dan undang dia secara langsung. Katakan saja pada Fei King bahwa aku memiliki racun yang sangat kuat di sini, dan saya ingin bertanya apakah dia mengenalnya. Penatua mendesak Yun Ni lagi dan lagi. Meninggalkan sesepuh agung di kamar, menahan keinginan kuat untuk muntah, dia menatap mayat Guan Shiwang dengan ekspresi ngeri dan senyuman aneh. Baru setelah Yun Ni membawa apoteker racun Fei King, tujuan dari tetua agung diungkapkan kepada semua orang. Penatua agung menatap lurus ke arah Fei King, dan berkata, Tuan racun, mengapa Anda tidak datang dan melihat jenis racun apa yang ada pada pria ini? Fei King, ahli racun, mengabaikan penatua agung. Yun Ni datang memanggilnya tiba-tiba, Fei King tidak senang dan wajahnya murung. Tapi setelah memasuki ruangan dan melihat tubuh Guan Shiwang, mata Fei King tiba-tiba memancarkan cahaya yang hangat dan aneh. Di depan matanya, mayat-mayat busuk dan bau itu seperti harta yang sangat besar. Fei King berjalan mendekat dan setengah berlutut di samping daging busuk dari mayat itu. Dia mengenakan sarung tangannya dan mengulurkan tangan untuk mengambil segenggam daging busuk untuk diamati. Menanyai penatua pertama pada saat yang sama, kapan orang ini meninggal? 1 jam yang lalu. Tidak dapat dipercaya, 1 jam. Jelas sudah 2 bulan dalam keadaan busuk ini, kata Fei King. Mendengar ini, tetua agung sangat terkejut. Dia melanjutkan, orang ini adalah pengurus sekte luar Academy of Absolute Beginning saya. Kami melihatnya membusuk dari orang yang masih hidup hingga saat ini dengan mata kepala sendiri. Dia dibunuh oleh racun beracun. Apoteker racun, Anda yang terbaik alkemis di 3 akademi besar, apakah kamu tahu jenis racun apa ini? Terkejut, takut dan penasaran, mentalitas tetua agung saat ini seperti di atas. Dia ngeri bahwa Jun Jiu dapat memurnikan racun yang begitu mengerikan, takut suatu hari Jun Jiu akan menaruh racun itu padanya, dan penasaran serta rakus untuk mengambil racun itu sebagai miliknya. Jika racun yang begitu kuat dipegang di tangannya, kilatan ambisi dan keinginan melintas di mata penatua agung, maka tidak ada yang berani menyinggung perasaannya, bahkan ketiga kepala sekolah. Menunggu dia mendapatkan metode mental dan berhasil menyempurnakan teknik pelatihan tubuh tingkat keempat, dia adalah orang pertama di 3 akademi besar. Terlihat lebih bersemangat, penatua agung berkata, bagaimana? Apakah Anda menemukan sesuatu? Petik 2. Fei King hampir mengobrak-abrik semua daging dan tulang yang busuk, dan dia mengambil banyak untuk dikemas dan menunggu untuk kembali bereksperimen. Berdiri dan menatap penatua agung, Fei King tersenyum lembut dan dingin. Dia berkata, aku belum pernah melihat racun ini sebelumnya. Itu pasti racun yang baru dimurnikan. Bisakah tetua agung memberitahuku siapa yang menyuntikkan racun ini? Tanda tanya. Petik 2. Begitu dia datang ke Akademi Taichu, dia mendengar desas-desus. Seorang bijak Jun Jiu datang, yang sangat ahli dalam alkimia, dan bahkan mengatakan bahwa dia datang untuknya. Awalnya Fei King menolaknya, tapi sekarang setelah melihat racun yang kuat, Fei King berubah pikiran. Dia menjilat bibirnya dan tersenyum muram. Aku akan kembali dan mempelajari racun ini dengan hati-hati. Aku, Fei King, telah menuliskan bantuan tetua agung, berkata, Fei King melirik Yun Ni. Menatap matanya, Yun Ni tersentak dan mundur 2 langkah. Nama Fei King, apoteker racun, dikagumi dan ditakuti semua orang. Dia membunuh orang seperti Rami, dan dia suka menyiksa orang dengan racun, dia kejam dan bengkok, dia adalah ular berbisa yang membuat orang gemetar. Fei King melanjutkan dengan mengatakan, penatua hebat menginginkan ramuan yang hebat, saya akan mundur dan memperbaikinya dengan hati-hati. Setelah saya selesai memurnikan, saya akan bertemu langsung dengan tangan suci Jun Jiu, hahaha. Dengan senyum lembut dan suram, ditambah dengan pemandangan menjijikkan dari daging busuk di ruangan itu, udara dingin melonjak dan merinding muncul berlapis-lapis. Fei King akhirnya mengambil semua daging dan tulang busuk Guan Shiwang. Penatua agung memerintahkan seseorang untuk masuk untuk membersihkan lantai, dan dia membawa Yun Ni ke ruang belajar di sebelah. Pada saat ini, Yun Ni menanyakan kebingungannya,
kakek ingin Fei Qing menyelidiki racun itu, tetapi begitu Fei Qing mengarahkan pandangannya pada Junjiu, dia pasti akan mati. Bagaimana kita bisa mengetahui keberadaan harta karun itu, dan bagaimana kita tahu? Petik 2. Dia merencanakannya. Tuan racun Fei Qing itu jahat dan ganas, dan tanpa minat yang besar, dia tidak dapat dipanggil untuk melakukan sesuatu untuknya. Racun yang belum pernah dilihat sebelumnya ini pasti akan menarik Fei Qing untuk menggunakannya untuk menyempurnakan obat mujarab yang hebat. Kedua, Tetua Agung memandang Yun Ni. Ketika Fei Qing menyerang Junjiu, kakek akan menyelamatkannya. Yun Ni, aku mengerti. Kakek membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dia juga membiarkan Fei Qing berkonsentrasi untuk menyempurnakan obat mujarab yang hebat untuk kita, dan dia bisa menanam bahaya tersembunyi untuk Junjiu berada dalam bahaya. Di masa depan, jika kita melakukan sesuatu, dia akan berutang nyawa pada kita. Ketika saatnya tiba, minta balasan dengan kebaikan. Apakah Anda takut tidak mendapatkan dharma? Agar rencananya berhasil, dia akan Junjiu menjadi sangat baik. Hati orang berdaging, jadi saya tidak percaya dia tidak bisa dilunakkan. Setelah metode mental ada di tangan, dan kemudian menanyakan keberadaan harta karun itu, akankah Junjiu membiarkannya membuangnya saat itu? Penatua Agung menyipitkan matanya, dan dia berkata, Yun Ni, kamu bisa pergi ke perbendaharaan kakek untuk mengambil beberapa harta untuk dikirim ke Junjiu nanti. Tidak perlu berharga, lebih baik dia bisa menggunakannya sekarang. Bagaimana dengan pilnya, kakek? Kami awalnya mengumpulkan beberapa pil untuk menyenangkan Fei Qing, kata Yun Ni. Oke, kamu pilih saja 2 formula alkimia dan batu roh. Itu benar, itu harus dikirim ke Junjiu dengan gembar-gembor. Semakin banyak orang yang tahu, semakin baik. Yun Ni tidak tahu apa arti kalimat terakhir tetua itu. Tapi dia mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Di Akademi Taichu, sejak Junjiu dan King Yu memasuki akademi, banyak orang menatap mereka dengan mata terbelalak dan leher terentang. Pada titik ini, Yun Ni mengirim harta karun itu ke Junjiu. Seperti badai yang lewat, seluruh akademi mengetahuinya hanya dalam waktu singkat. Setiap orang cemburu, dan iri hati melahirkan permusuhan yang tak terbatas. Tapi tidak peduli apa yang mereka pikirkan, itu tidak mempengaruhi Junjiu Ban. Setelah menenangkan diri selama 2 hari, Junjiu dan King Yu berangkat bersama menuju paviliun Zhangsu di gerbang dalam Akademi Taichu. Memegang token, keduanya dengan mudah memasuki paviliun koleksi buku. Melihat ke atas, perpustakaan gerbang dalam dibagi menjadi lingkaran dalam dan lingkaran luar. Tidak ada batasan berapa kali di lingkaran luar, dan semua orang di akademi dapat datang dan membacanya. Namun di lingkaran dalam, menara 7 lantai hanya bisa dimasuki dengan izin dekan atau sesepuh. Junjiu dan King Yu memiliki kesempatan untuk masuk begitu. Mereka lulus kompetisi murid. Ada beberapa murid di paviliun Zhangsu luar. Mereka menatap Junjiu secara terbuka atau diam-diam. Kecemburuan hampir meluap dari rongga mata mereka. King Yu memutar matanya dan mendengus pelan. Hanya orang tak berguna yang cemburu. Bersambung.